Ya kalau gue bilang orang yang terus menolak panggilan Tuhan sampai akhir hidup itu kayak gitu. Ingat. Jadi lucu, dia tuh in control tapi nggak controlling. Yes. Free will itu ada untuk kita freely choose God's will. Gini, walaupun ikut Tuhan ada harganya ya. Yeah. Ada harga yang harus dibayar, tapi lari dari dia harganya lebih mahal. Apa sih modal terbesar Kak Kristo untuk jadi jadi pendeta, jadi preacher sampai sekarang ini? My personal relationship with God through the Bible. Ya, sebagai orang yang diserang ya, sama banyak akun satir, gue sangat menyadari di luar dari berbagai pendapat dan pendekatan dan perdebatan ya, gue percaya ada 3 indikator. Shalom semuanya, hari ini kita kembali lagi bersama dengan Kak Christopher Tapiheru. Waduh. Hai, kali kedua ya berarti? Kali kedua. Kali kedua. Nggak kapok ternyata dia. Nggak dong, kenapa harus kapok kan? Kak Christopher ini setiap kali ngomong, setiap kali sharing, setiap kata-katanya ini memberikan mutiara-mutiara buat anak-anak. Mutiara. Kata mutiara dong berarti. Kata mutiara. Oke, hari ini kita mau bahas tentang menjadi pemberita firman Tuhan. Dan khususnya dalam beberapa special case tertentu, seperti kita berdua yang nggak sekolah teologi, tapi jadi pemberita firman Tuhan. Tapi nanti ke sana dulu, tapi kita akan bicara dulu tentang jadi pemberita firman Tuhan. Nah, Kak, aku mau nanya nih Kak. Ya. Kak Christopher ini kan sekarang jadi teaching pastor. Juga dipandang sama anak-anak youth sangat banyak yang look up to Kak Christo. Ya. Nah, calling ini, apakah Kak Christo udah tahu dari dulu, dari kecil gitu kayak, oke, aku udah tahu mau ke sana dan aku memang menuju ke sana, atau itu istilahnya kayak Tuhan yang rekayasa dan dorong sampai jadi seperti sekarang? Gimana? Basically sebenarnya dari kecil, jadi gini kan, aku tumbuh besar di keluarga pendeta ya. Papa gembala, mama juga pendeta, terus opa oma di atas tuh juga dari papa tuh, opa itu gembala juga, rintis gereja di Magelang, terus dari mamanya mama atau omaku itu penginjil. Oke. Jadi basically emang tumbuh besar di keluarga pendeta, terus anak pertama, sebenarnya anak nazar karena papa mama sebenarnya nggak bisa punya anak. Oh, jadi setelah nikah berapa tahun? Mereka itu sebenarnya emang dari awal udah tahu, mama tuh udah diperiksa berkali-kali beberapa dokter ahli bilang nggak bakal bisa punya anak, itu ada kista gitu. Terus akhirnya mama sempat kabur karena nggak mau merit sama papa karena nggak bisa kasih keturunan kan. Okay. Tapi papa bilang nggak, kita nggak mau merit buat punya anak gitu. Maksudnya kalau emang Tuhan pengen kita punya anak pasti ntar ada acaranya atau kita bisa angkat anak. Okay. Right? Akhirnya mereka menikah dengan satu doa pertama sederhana, Tuhan pengen punya anak, pengen banget kalau emang Tuhan kasih anak ini bakal jadi pendeta. Oke. Nazar. Nazar. Anak nazar jadi saya. Nggak tahu ternyata dikasih. Sebenarnya nazar tuh penting nggak sih Kak? Nazar, ya penting nggak penting sih. Cuma kalau udah diucapkan jadi penting. Kalau belum diucapkan ya sebenarnya nggak terlalu perlu. Itu kan kita yang bikin sendiri sama Tuhan kan. Sebuah janji dari kita. Sebuah janji ya. Bahwa kalau Tuhan saking kita pengennya gitu, Tuhan kalau engkau kasih gini nanti kami gini deh, kan gitu ya. Nah, itu yang terjadi tuh, gue anak nazar tuh. Jadi gue emang ternyata bukan cuma satu hanya anaknya, ada 3 lagi, jadi 4. Nah, dari 4 cuma gue. Tapi yang nazar 3-nya nggak nazarin. Kan gue yang dibilang kalau dapet 1 karena kan nggak bisa punya anak tadi. Oke. Jadi ternyata Tuhan kasih bukan cuma 1, ada 4 ternyata. Nah akhirnya cuma gue tuh dipersembahkan kepada Tuhan dari lahir. Wah, anak ini akan jadi pendeta kalau Tuhan kasih. Benar, akhirnya gue. Nah di sepanjang, karena nenek gue penginjil, jadi sering tuh ada, nenek gue tuh interpreter juga. Jadi kalau ada pengkhotbah atau penginjil dari luar negeri, Belanda, Inggris, oma gue yang interpret ke bahasa Indonesia atau sebaliknya gitu. Jadi suka banyak ada yang nginep di rumah dan segala macam penginjil. Nah setiap kali ada pendeta penginjil gitu, kalau abis mau pulang kan pasti doain ya, semuanya dijajarin, dikumpulin. Akhirnya gue selalu dibilang bakal jadi pendeta. Sama semuanya, dalam dan luar negeri. Dari kecil tuh gue denger itu. Jadi gue anak nazar, gue tahu, terus dinubuatin terus bakal jadi pendeta. Cuman nggak mau jadi pendeta. Berarti saat mendengar nubuatan itu nggak mendengar itu sebagai sesuatu yang spesial? Sebagai sesuatu yang menyebalkan. Malah ada satu momen dari awal gue nggak mau. Gue mau jadi pendeta, walaupun bapak gue pendeta. Sampai hari ini sih gue belum pernah ketemu sih orang yang anak pendeta tapi pengen jadi pendeta tuh belum pernah ketemu. Biasanya jadi sebuah panggilan di kemudian hari, bukan sesuatu yang dicita-citakan gitu. Rata-rata nggak mau. Ya karena ngelihat kan, maksudnya dalam dunia pelayanan kita terbuka aja lah ya. Banyak kali kan orang tua kita dimanfaatin, dijahatin orang gitu ya, orang yang kita bantu ternyata malah kita ditikung sendiri gitu. Gue ngeliat gitu tuh suka malas, karena gue pikir
enggak lah, gue jadi bisnismen aja lah. Kalau udah macam-macam sama gue bisa gue tinggal sewa preman gitu kan. Kasar Kalau pisan kalian. Kalau pendeta kan nggak boleh balas, nggak boleh gitu-gitu kan. Jadi aduh gue males lah gue ngeliat bapak gue dijahatin. Nggak ada, gue nggak mau jadi pendeta gitu. Nah tapi tadi dengan semua tuh anak nazar, terus nubuatan banyak banget gitu ya. Dan gue nggak pernah mau emang nggak pernah mau jadi pendeta. Makanya gue kuliah sampai gue coba lari sejauh mungkin ya, sejauh desain grafis UPH ya. Tapi waktu kuliahnya. di titik nggak mau jadi pendeta itu setiap hari masih kayak baca Alkitab. Oh iya, anak pendeta harus. Oh itu karena harus. Oke. Lebih ke kayak, aduh gue anak pendeta macam apa nih kalau nggak baca Alkitab gitu. Tapi orang tua nggak paksa sih, orang tua nggak paksa. Dan tipe maksa kan. Iya. Kalau nggak baca Alkitab nggak boleh sarapan misalnya contoh ya, ada no breakfast, no Bible no breakfast gitu. Kalau kita nggak. Jadi bokap nyokap gue tipe orang yang bener-bener kasih kebebasan kepada kita, cuman selalu ngingetin, ayo baca gitu. Udah baca belum hari ini atau ngerti apa enggak, yang gitu-gitu. Oke, berarti hanya menjauhi profesinya tapi tidak menjauhi Tuhannya. Oh iya jelas, karena emang anak pendeta terus Kristen, tapi banyak kan ya bertobat di umur 24. Jadi sebenarnya di awal itu ya cuman Kristen agama karena turunan dari orang tua aja, kayak budaya yang dari lahir gua kenal gitu. Oke. Jadi ya udah di situ, terus apa ya, gua nggak pernah bercita-cita jadi pendeta. Sama sekali nggak mau, makanya tadi coba lari sejauh mungkin ya dari panggilan itu. Cuman ya lu tahu sendiri lah kalau udah Tuhan yang mau kan. Bener. Ya ujung-ujungnya kemari juga gitu dengan caranya Tuhan gitu. Dan gue percaya tadi kalau kata-kata lo rekayasa, gue percaya ya itu Tuhan emang istilahnya merancangkan demikian ya. Tuhan kan punya rencana yang di balik semua yang kita tahu ya. Dia mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan ya. Dan ya bersyukur sih ada di titik ini sekarang, cuman sampai hari ini masih suka bingung jadi pendeta gitu ya, sampai di level tertentu. Kalau kadang dipanggil di bandara gitu, pernah ada orang DM gue, pastor sombong dipanggilin di bandara, kemarin kan di sini kan, kok nggak nengok sih? Hah? Lu manggilnya siapa emang? Pastor? Iya pantas gue nggak nengok. Suka lupa loh, gue pastor, iya, gue nggak berasa pastor. Panggil nama kayak, jangan pastor bisa siapa aja. Jadi gitu, lucu aja. Kadang gue suka lupa sendiri, karena emang nggak punya cita-cita. Dan ternyata itu yang bikin bokap gue juga bilang, saya makanya nggak pernah ya, almarhum bokap bilang saya nggak pernah paksain kalian jadi sekolah Alkitab, jadi pendeta tuh nggak pernah. Jadi meskipun ada nazarnya, tapi nggak pernah. Nggak pernah. Itu yang keren. Wow. Dia percaya kalau emang ini jalan Tuhan, panggilan Tuhan, pasti anak ini akan ngerespon. Oke. Gitu. Jadi itu yang gue rasa karena nggak dipaksain, gue biarin berjalan natural karena gue tahu kalau emang Tuhan pengen ini pasti ntar terjadi juga gitu ya. Iya. Jadi selalu bilang itu, kalian nggak harus jadi pendeta, tapi harus jadi pelita katanya. Iya. Artinya apapun profesimu, lakukan buat Tuhan. Lakukan buat Tuhan. Ya. Nah bicara Kak Kristo sempat istilahnya menghindar dari panggilan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, aku mau tanya, ada batasnya nggak sih? Sampai satu titik Tuhan kayak, ya udah, your will, kayak free will kamu nggak mau, oke, gitu. Tuhan akan kejar terus sampai aku percaya kalau emang itu panggilan Tuhan atas hidup kita, ya, aku rasa sedikit banyak rasanya. Dikejar iya, tapi dipaksa sih enggak. Oke. Dikejar aku yakin. Dikejar, one day, eventually kita akan kesana juga. Cuman maksa enggak, aku ngerasa Tuhan bukan Tuhan yang maksa ya. Tapi berarti nggak akan ada, misalnya gini, ada orang yang memang meant to be dari lahir, dia didestinkan untuk jadi seorang penginjil. Pendeta. Ya kayak gue lah contoh. Itu kan lari terus sampai umur 60 sampai umur 70 gitu. Apakah ada titik batas Tuhan berkata, oke, enough, kamu memang nggak mau, ya lakukan yang jadi pilihan kamu gitu? Sebenarnya kalaupun Tuhan tetap memanggil gitu ya, orang itu akan terus menolak sampai akhir hidupnya. Itu yang disebut penolakan sampai akhir hidup. Makanya ada istilah istilah ekstrem ya, menghujat Roh Kudus. Ya kalau gue bilang orang yang terus menolak panggilan Tuhan sampai akhir hidup itu kayak gitu. Karena Roh Kudus kan terus manggil kita kan. Yeah. Terus membuat kita tuh untuk ayo percaya sama saya, kamu mau cari siapa lagi? Maksudnya sini ke saya gitu kan gitu ya. Nah, menghujat Roh Kudus kalau menurutku tuh kayak kita punya kesempatan sepanjang hidup kita, tapi kita terus menolak sampai akhir hidup kita. Gitu. Jadi gue nggak percaya Tuhan yang akan tiba-tiba kayak enggak gitu. Dia nggak diktator. Dia nggak toksik ya, gitu ya. Itu kan toksik tuh, controlling kan. Jadi lucu, dia tuh in control tapi nggak controlling. Sedangkan iblis sebaliknya, iblis itu nggak in control tapi controlling gitu ya. Makanya ada istilah dirasuk, possessed by demon. Kita nggak pernah possessed by God. Enggak, dipenuhi kita dipenuhi ya, tapi nggak dirasuk. Nggak dirasuk, Dan kita itu udah miliknya sebenarnya. Jadi dia nggak perlu possess kita mengambil alih yang kayak, ngerti ya, kita nggak bisa punya kontrol atas hidup kita, bukan. Kita diizinkan punya free will, ya free choice, tapi aku percaya
Jadi sebagai orang yang tadi mungkin ada yang lari gitu, hari ini ada yang masih lari dari panggilan Tuhan, gue percaya free will itu ada untuk kita freely choose God's will. Ya. Ngerti ya? Free will itu harusnya dimanfaatkan dengan baik dengan kita, dengan merdeka kita pilih untuk kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Yes. Itu free will dipakai yang benar ya. Kalau dipakai nggak benar, kita coba lari terus sampai seumur hidup, kan sedih ya maksudnya. Tuhan punya yang terbaik, Tuhan punya rancangan terbaik, punya calling yang dahsyat, yang hebat, punya rencana dahsyat, tapi lu nya terus menolak sampai akhir hidup lo. Sedih aja ya. What a waste of life kan gitu ya kalau gue bilangnya. Berarti ya tetap meskipun Tuhan panggil kita, tetap itu free will kita untuk really choose the will of God. Ya makanya it took me 24 years untuk menyadari hal itu. Untung sadar. Untung ya maksudnya akhirnya menyadari bahwa gini, walaupun ikut Tuhan ada harganya ya. Ada harga yang harus dibayar, tapi lari dari dia harganya lebih mahal. Bener. Karena at the end of the day you waste your life. Ya kan? Pernah nyesel nggak Kak? Kayak kenapa nggak dari awal ya gitu? Exactly. Itu salah satu penyesalan gua. Kenapa nggak dari awal? Maksudnya pas zaman kuliah kan gua juga pelayanan ya. Tiap di fase hidup tuh sepanjang itu juga sebelum bertobat tuh pelayanan loh. Maksudnya musik. Emang gua suka musik, kan nyanyi, main musik. Terus jadi ketua remaja yang gitu-gitu ya. Karena emang jadi ketua remaja tapi nggak mau jadi apa? Tapi nggak mau jadi pendeta. Jadi maksudnya udahlah ya, oke, gue jadi ketua geng gitu ya. Bahasanya kayak gitu. Ketua geng Kristen lah ya. Jadi akhirnya gue sempet, gue pikir gila ya, gue 24 tahun buang-buang. Gue berharap tuh dari pas kuliah gue udah serius, sehingga pas lagi pelayanan tuh gue bisa mentoring teman-teman gue ya kan di kampus. Tapi akhirnya ya ada nyesel, gue pikir kenapa baru sekarang gitu loh. Itu, tapi akhirnya salah sendiri kan. Dulu pas ditanyain gitu kan, kamu mau sampai kapan kayak gini gitu, kamu mau kapan mau mulai sungguh-sungguh sama Tuhannya tuh kapan? Jawaban gue sederhana seperti yang lainnya ngomong ya, aduh ntar dulu aja deh, masih muda, mau senang-senang dulu. Loh, emang ikut Tuhan nggak menyenangkan? Ngerti gak? Dan itu akhirnya gue dalam hati gue dulu ngomong apa coba. Sok tahu banget gue. Soalnya ikut Tuhan nggak menyenangkan, padahal setelah gue bertobat ya gue sungguh-sungguh hidup buat Tuhan sampai hari ini. Ini tahun ketiga 38 kayak tahun ini ya. Jadi gue akhirnya menyadari bahwa I'm living my best life now. Berarti kata-kata gue yang kemarin tuh kata-kata apa itu? Masih muda, mau senang-senang dulu. Iya. Padahal lebih senang di dalam Tuhan. Exactly, makanya mungkin ada yang lari dan pernah ngomong gitu, lari dari panggilan Tuhan. Gue pengen selalu ngingetin bahwa ikut Tuhan ada harganya memang. Tapi lari dari dia lebih mahal. Karena sia-sia hidup lo. Gitu. Aku tuh pernah ada ketemu satu orang Kak. Dari kecil dinubuatin, oh kamu akan jadi hamba Tuhan, kamu akan jadi pendeta. Kabur, dia lari. Maunya jadi businessman. Maunya jadi businessman. Sampai tua. Mungkin usia ke 60 baru akhirnya dia bilang kayak, oke, aku mau jadi hamba Tuhan. Tapi justru aku nggak ngerti kenapa ini. Coba makanya aku mau coba tanya. Tapi di titik itu kayak nggak bisa masuk jadi hamba Tuhan. Nggak bisa masuk. Oh kayak udah ya, kaki dia udah diambil gitu ya. Istilahnya kayak rasanya kayak udah lewat gitu loh. Ada dia ya? mencoba jadi hamba Tuhan. Tapi kayak aku nggak ngerti kenapa, tapi kayak jadi kayak apa mungkin hatinya juga masih bercabang, I don't know. Tapi sampai satu titik sekarang beliau udah tua. Dan sampai satu titik beliau sampai ngomong kayak, kalau Tuhan bawa pulang aku sekarang, aku nggak tahu aku masuk surga atau neraka. Wow, sedih juga ya. Aku percaya gini, maksudnya kayaknya skenario-nya yang tadi tuh kamu bilang tuh mungkin ya orang yang mendua hati nggak akan pernah tenang dalam hidupnya. Maksudnya, aku percaya selama kita masih hidup ya. Ya mengutip almarhum sahabatku ya, Raditya Olowan, kalau Tuhan masih kasih koma, jangan kasih titik. Aku percaya gitu, selama kita masih hidup, artinya ada kesempatan. Ya gue nggak percaya tuh ketika udah lewat momentumnya atau kairosnya gitu. Aku tipe orang yang mungkin ada yang percaya gitu ya. Wah udah lewat, gue mestinya ngerespon pas gue masih muda, sekarang mau udah terlambat. Aku tetap, kalau gue tipe orang yang lebih percaya selama masih hidup ada kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk mungkin hanya hasilnya berbeda kali. Mungkin outcome-nya akan lain kalau dia ngerespon ketika dia masih muda. Cuman panggilan itu ada, dan sampai pada akhirnya Tuhan tetap menanti kita untuk menjawab ya gitu. Kan dia nggak pernah maksa, dan itu akan selalu menyenangkan buat Tuhan, dan biar itu juga menyenangkan buat dia. Jadi nggak usah mimpi kayak wah coba gue dari muda udah kayak gini, gue sekarang udah jadi pendeta besar. Mungkin itu yang jadi KPI-nya dia, sehingga akhirnya jadi kecewa kayak sendiri. Dia ngerasa kayak sebenarnya gue bisa gini nih. Nggak usah. Jadi apa ya, selama masih hidup, kalau kita udah merespon panggilan Tuhan, kita bilang sama Tuhan, pakai hidup saya mau sekarang dengan waktu yang ada, nggak tahu tinggal berapa tahun ya, whatever udah the umur outcomes, segini aku pokoknya mau hidup buat Tuhan aja for the rest of my life dari detik ini.
nggak ada problem. Gue yakin Tuhan bisa pakai dia jadi berkat, tapi mungkin bukan dengan outcome yang dia harapkan. Atau yang dia pikirkan mungkin skenario-nya, ngerti atau yang pernah dinubuatkan dulu. Nah, atau tapi kan nubuat ini jadi apa sih? Hamba Tuhan atau pendeta? Jadi hamba Tuhan besar di situ. Nah itu dia. Jadi akhirnya besar itu jadi sebuah indikator. Ya, jadi indikator besar tuh apa sih, badannya? atau yang dia gembalakan banyak, atau yang dia pengaruhi banyak. Ya kan ada orang yang sebenarnya dalam hidup misalnya dia nggak punya ministry apa-apa, dia mungkin bermain di ranah kayak kita suka mainnya di sosial media, influencer. Dia bukan pendeta, tapi apa? Dampaknya besar. Apakah itu nggak bisa disebut hamba Tuhan besar? Harusnya bisa. Ya dong, tapi besarnya tadi loh yang kalau besar dia ngebayanginnya pendeta yang saudara, yang ribuan orang, jemaatnya banyak, yang kalau itu besar, gue rasa besarnya yang mesti diredefinisi. Sehingga dia nggak hidup dalam penyesalan. Kayak tahu gitu. Itu berarti nggak ada kata terlambat. Nggak ada. Hanya outcomes itu bagian Tuhan. Ya, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Besar menurut siapa tadi baliknya? Besar menurut siapa? Karena Yohanes Pembaptis di Alkitab dibilang menurut Yesus dia yang terbesar. Tapi menurut KPI dunia, mana besar orang pelayanan di kali? Habis itu dipenggal matinya. Belum sempat punya ministry gede, nggak punya rumah yang belakang ada kolam renang. Sebelumnya hampir kecewa lagi sama Tuhan. Terakhir malah coba tanyain dia, bener nggak sih? Jangan-jangan gue hidup sia-sia nih kan gitu. Tapi menurut Yesus, yang lahir dari seorang perempuan tuh nggak ada yang lebih besar dari Yohanes, kata Yesus. Dia besar menurut siapa? Benar. Nah, kalau sekarang Kak Kristo berkaca sama diri Kakak sendiri gitu ya, apa sih modal terbesar Kak Kristo untuk jadi pendeta, jadi preacher sampai sekarang ini? Apakah misalnya kita nggak bisa bohong bahwa jadi anak pendeta itu adalah sebuah modal. Itu akan orang lihat istilahnya. Oh, ini anaknya nih, Pastor Joyce nih. Ya aku biar gimana pun orang lihat. Oh, ini anaknya ini. Oh, ini cucunya ini gitu. Ataukah speaking skill-nya atau apa yang jadi modal terbesar sampai Kak Kristo kayak bisa jadi sampai sekarang? Modal terbesar yang sampai sekarang gue andalkan maksudnya sampai hari ini pun, yaitu my personal relationship with God through the Bible. Artinya hubungan personal gue sama Tuhan melalui pengenalan akan firman Tuhan. Jadi gue kenal dia soalnya lewat firman, bukan apa kata orang. Nah, kalau jadi anak pendeta kan kerap kali gitu kan, udah familiar sama Yesus, karena sering dengar. Tapi itu nggak ada urusannya, karena semenjak gue bertobat di umur 24, itulah gue baru mulai baca Alkitab sendiri. Dan gue mulai bangun theological framework gue dari apa yang gue baca, bukan dari apa kata orang. Dan karena nggak sekolah, setiap kali mentok, nanya bokap kan almarhum kan dosen sekolah teologi yang 41 tahun loh. Jadi artinya gue punya istilahnya resources di sekeliling gue sendiri, yaitu bapak gue sendiri, terus gue punya teman-teman hamba Tuhan yang lain, pendeta yang lain, gue bisa nanya, dan tentunya bisa beli buku ya. Jadi beli buku, terus apalagi kita hidup di dunia internet ya, lu bisa dapetin semua kemudahan informasi ya. Dan akhirnya basically yang gue anggap modal tuh itu sebenarnya pengenalan gue akan Tuhan melalui firman-Nya, dan ya kecintaan gue akan dia karena hasil pengenalan itu. Dan gue cuma sederhananya karena gue mengenal dan gue excited, I'm in love with him, gue mau memperkenalkan dia. Sesederhana itu, nggak ada yang lain-lain, nggak ada bumbu-bumbu yang lain, atau gue nggak membanggakan yang lain juga. Gue selalu ngebanggain itu dalam artian bukan sebuah kesombongan, tapi kayak I know him and I love him. Kayak gitu, ngerti kan? Itu jadi modal gue. Sesederhana itu. Nah, Kak Kristo bilang tadi Kak Kristo bertobat di umur 24. Ya. Itu memutuskan untuk jadi preacher? Belum. Tapi memutuskan untuk hidup buat Tuhan mulai detik itu. Hidup buat Tuhan. Ya karena sebelum itu kan pelayanan bisa kita pakai buat diri kita sendiri ya. Platform, apalagi tadi ya jadi anak gembala. Jadi banyak yang tahu kan. Kita bisa pakai jadi ruang buat kita. Memulainya gimana? Di umur 24 itu apa yang dilakukan? Ya tadi tiba-tiba Alkitab yang tadinya membosankan buat saya, karena aku nggak suka baca, apalagi buku yang nggak ada gambarnya. Tiba-tiba bikin gue kalau gue baca tuh gue nggak mau berhenti, kecuali udah ngerti. Jadi gue tiap malam semenjak yang perjumpaan sama Tuhan itu, gue jadi seneng banget baca Alkitab. Di situ sudah menerima panggilan sebagai seorang pendeta atau belum? Belum sih. Hanya mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Mencintai lewat firman itu aja. Gue jadi kayak cinta mula-mula gimana sih rasanya? Dan karena lu kenal sendiri, bukan dari apa kata orang. Tapi belum expect, one day aku akan jadi. Belum. Tapi udah di situ abis gue bertobat itu, kan mulai baca Alkitab sering tuh, intens. Nah, gue banyak dapat
terus gue rindu bagiin ke teman-teman gue. Itu yang jadi modal. Itu yang jadi modal. Nah dari situ kebentuklah secara natural Bible study. Oke. Di tahun 2009, setahun setelah pertobatan. Nah kalau udah tahu istilahnya, my path itu ke sana, kenapa nggak ngambil sekolah teologi, Kak? Waktu itu lagi kerja. Oh. Kerja full, udah kerja karena kan udah lulus kuliah di 2007, 2009 menjelang pertobatan gua. Lucunya pas gua bertobat gua masuk kantor. Gitu. Jadi kerja full time tuh, Senin sampai Jumat. Jadi nggak ada waktu. Boro-boro mau sekolah. Kan nggak kepikiran, namanya juga kerja kan, lagi kerja, nggak kepikir sekolah. Terus 2010 merit. Merit 2011 punya anak, 2013 nambah satu lagi. Makin nggak mungkin waktunya, gitu lah. Orang banyak bilang, alasan aja bro, kalau gua nggak gini. Nggak, udah pasti ada pengorbanan. Makanya almarhum papa nggak ngizinin, walaupun dia dosen loh sekolah Alkitab. Dia nggak ngizinin, karena dia ngerasa kamu itu tanggung jawabnya banyak. Sekarang pelayanan juga udah banyak. Pulang aja kadang udah nggak sempet. Kapan mau sekolahnya? Kalau kamu sekolah, ujung-ujungnya kamu balik pelayanan nggak pulang ke rumah, kamu ke kampus. Terus keluargamu gimana? Anak-anak lagi kecil-kecilnya, apalagi perlu kamu, istri kamu, kalian juga cuma berdua nggak pakai pembantu, yang gitu-gitu. Jadi mungkin kalaupun nanti one day gue sekolah, kayaknya nunggu anak-anak tuh SMP. Tapi ada rencana? Pengen, kalau ada kesempatan, dalam artian pelayanannya nggak ngerti ya, karena pelayanan masuk terus nih. Dan untuk menolaknya, gue yang tadi lah, walaupun gue nggak takut kairos yang berlalu ya, cuma gue pikir as long as I live, ngerti ya. Kalau emang gue bisa lakukan itu, kalau emang gue bisa belajar tanpa perlu bersekolah, karena sekolah kan sekali lagi membutuhkan pengabdian tersendiri, ya dong, untuk mengejar gelar itu, terus ambil mata kuliah segala macam, tugasnya dan segala macam. Gue pikir gue akan manfaatkan waktu yang ada untuk lebih ke melayani dibanding itu. Tapi ya tadi dengan terus memperlengkapi diri ya. Ya dengan kenyataan bahwa kita harus terus belajar. Mengingatkan diri kita, terus belajar. Ya bokap gue selalu ngajarin gitu. Pokoknya keep on learning. Berhenti belajar, berhenti bertumbuh, berhenti berbuah. Berhenti berbuah, nggak berbuah nanti dipotong, dibuang ke dalam api, kata papa. Iya, nggak mau. Pokoknya papa bilang kamu harus terus belajar. Nggak sekolah, bukan berarti nggak belajar. Itu kunci kalau menurut aku ya. Dan itu yang jadi modal. Akhirnya sekarang saya jadi Bible teacher. Bayangin Bible teacher nggak sekolah loh. Cuman gereja gembala dan gereja yang gila yang percayakan ini kepada posisi saya. Tapi itu gereja kami, New Wine. New Wine punya gembala yang ngelihat panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dia ngebantu saya ngelihat. Karena seringkali kita sendiri nggak bisa lihat. Benar. Ya. Dan di situlah 2015 aku masuk New Wine, dipercayain jadi teaching pastor dengan modal mengenal Tuhan melalui firman-Nya, dan tadi dari 2009 itu rutin ngajar Alkitab. Cuman bagi ini yang aku dapat. Aku dapat kasih ke teman-teman, dan itu ngebentuk saya ternyata. Jadi seorang pemberita firman. Gitu. Jadi nggak pernah belajar ilmu berkhotbah. Nggak pernah. Jadi khotbah langsung gitu aja dah. Learning by doing somehow. Tapi terus memperlengkapi diri, karena aku percaya kita harus bertanggung jawab ya, jadi pengajar yang bertanggung jawab. In that case, Kak, menurut Kak Kristo, sepenting apa sih orang kuliah teologi? Penting. Sangat penting, apalagi kalau udah tahu ya bakal jadi pendeta. Kalau saya bukan udah tahu, saya tahu panggilannya cuma lari, ngerti ya? Saya nggak mau jadi pendeta soalnya. Kalau kamu udah tahu panggilanmu pendeta, terus kamu udah katakan iya dan masih bisa sekolah. Oh iya, apalagi baru lulus SMA, nggak tahu mau kuliah apa, atau udah S1 tapi ngerti ya, mungkin masih single, belum married atau belum kerja tetap di mana, ambil. Meskipun jujur ya Kak, aku melihat bahwa kalau nih aku mengandaikan, kalau Kak Kristo waktu itu kuliah teologi, aku kok ngerasa aku nggak akan melihat Kak Kristo yang sekarang, pasti akan jadi Kak Kristo yang berbeda. Istilahnya aku juga percayanya gitu. Maka itu yang bikin lucu nih, 2 orang yang melarang saya sekolah Alkitab itu justru almarhum ayah saya yang adalah dosen sekolah Alkitab sama gembala saya, Pastor Robert. Saya bilang kenapa nggak boleh? Saya bilang nanti kamu berubah, katanya. Lah kok gini? Karena aku jujur di satu sisi aku ngelihat orang-orang yang kuliah teologi, bagus mereka belajar. Tapi nggak jarang yang akhirnya jadi menghakimi dan merasa lebih tahu dari yang lain. Ya, sebagai orang yang diserang ya, sama banyak akun satir, gue sangat menyadari. Karena gini, admin akun satir itu pinter-pinter. Beberapa gue dapetin pas gue kenalan akhirnya sama admin yang nyerang gue, ternyata murid bokap gue juga gitu kan. Gue bilang kayak, men lu kenapa sih gitu, maksudnya emang gue salah apa sama lu, maksudnya kenapa lu gini-gini. Beberapa akhirnya ngaku, ada yang ngiri, ada yang insecure, karena ngeliat kok dia yang ngakuin ya? Dia ngaku akhirnya, dia nggak sekolah kenapa dia yang ini gitu loh. Ya dan akhirnya gue bilang wow sedih juga, tapi
gue belajar bahwa ya kita harus jangan mudah tersinggung ya, maksudnya ketika dapet yang gitu-gitu tuh kita harus ajak ngobrol, dan jangan sampai kita jadi ahli Taurat. Gue bilang jangan sampailah lu cuman sibuk gini kayaknya menyatakan kebenaran tapi sebenarnya lagi mencari kesalahan gitu ya. Kan tuh dua makhluk yang berbeda tuh. Ya menyatakan nafsu mencari kesalahan sama semangat memberitakan kebenaran, kalau Roh Kudus nggak bantu kita nggak bisa bedain. Iya. Jadi akhirnya jadi overcritical tadi, jadi malah jadi mirip ahli Taurat dan Farisi daripada mirip Yesus. Sedih kan? Sedih. Nah gue mendapati banyak yang gitu juga, tapi nggak semua. Ada benar-benar yang benar-benar jadi pribadi yang lebih dahsyat lagi setelah habis sekolah. Makanya mereka nggak segan untuk, kalau gue ada yang ngaco, tegur gue langsung lewat DM, nggak pansos di kolom komen, nggak berasa lebih benar. Dia bilang, bro, coba deh lu perhatiin, kayaknya ini nggak kesini deh. Secara hermeneutik berat kalau lu tarik kesini, walaupun kelihatannya secara sepintas kalau dibaca doang kayak gitu. Jadi gue seneng orang-orang kayak gini, karena artinya diskusi, ya bukan hanya diskusi, mereka punya hati untuk gue gitu loh. Bukan untuk, wah Dok kan sok tahu nih, mentang-mentang kenal asal ngomong aja, bukan gitu nanti ya. Dan gue bersyukur buat mereka sih, buat orang-orang yang sekolah dan emang menjadi pribadi-pribadi yang lebih berguna. Gitu sih. Gue bersyukur buat mereka sih, teguran-teguran mereka yang menjadikan gue yang sekarang. Kalau gitu menurut Kak Kristo nih ya, menurut Kak Kristo pandangan sekolah teologi itu apakah seperti misalnya gini, kayak dokter yang kalau nggak sekolah dokter nggak akan mungkin jadi dokter, atau kayak chef yang bahkan istilahnya nggak banyak yang sekolah chef tapi bisa jadi chef? Betul, kayak barber, tukang potong rambut, ada yang sekolah ada yang enggak. Berarti lebih kayak yang ke sana? Lebih ke situ kalau menurut gue, lebih hampir ke sana, bukan kayak ilmu yang lu pelajari dalam artian gimana, tapi ya tadi sesuatu yang lu lakukan. Otodidak gitu ya? Sesuatu yang lu lakukan, kayak penginjilan kan. Kalau diperhatiin murid-murid ya, ya nggak sih, Kisah Rasul berapa sih itu? Nanti nggak sekolah kitab jadi nggak hafal kan? Kisah Rasul 4 ayat 13 itu kan? Gue bacain ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, maka heranlah mereka. Tapi ada ayatnya bilang, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi lebih ke experience, ya kan? Karena lo mengikut Yesus, had been with Jesus bahasa Inggrisnya, selama ini bersama-sama dengan Yesus, mengenal dia, terus memperkenalkan dia. Akhirnya itu yang menjadikan lo yang sekarang, menjadikan gue yang sekarang. Ya modalnya bukan terpelajar secara kayak tadi tuh. Kalau nggak sekolah kedokteran nggak bisa jadi dokter. Dokter mana yang mau orang ketika dipegang sama dokter yang nggak sekolah pasti kan nggak mau. Cuma kan beda. Ya, ini kan melibatkan tadi ada kesaksian hidup kita, ada personal relationship with God yang kita bisa share ke orang-orang lain. Senyata itu loh Yesus dalam hidup saya, dan itu yang saya perkenalkan kepada kamu kan gitu ya. Simon pernah ngomong sama orang yang minta-minta sama dia, emas dan perak nggak ada padaku, kata Simon Petrus, tapi yang ku punya, yang ada padaku kuberikan padamu. Yang dia punya Yesus. Ya, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Aku selalu ngerasain lebih ke situ sih. Murid-murid Yesus juga jujurnya siapa yang terpelajar? Nggak ada. Tapi mereka had been with Jesus. Buat aku siapapun yang bersama dengan Kristus dari awal, diubahkan oleh Kristus hidupnya, dan hidup bersama Yesus memperkenalkan Yesus, mereka punya kompetensi untuk memberitakan Kristus, menurutku ya. Jadi buat semua yang nonton, either ways kita kuliah teologi ataupun enggak, jangan saling menghakimi. Ya, saling memperlengkapi loh, saling bagus. Memperlengkapi, benar. Ya, aku punya banyak teman-teman yang sekolah dan ngelihat aku nih, wah, lu kayak baca buku ini oke deh. Mereka tuh kasih referensi. Jadi tuh di rumah tuh udah kayak perpus. Waduh. Hanya tuh istri gue tuh pasti kayak buku lagi ya kata dia gitu. Banyak kan dikasih orang, ada yang aku beli sendiri. Jadi aku beli buku sistemnya gini. Setiap kali gue baca Alkitab mentok, gue nanya tapi masih kurang puas. Biasanya gue suka nanya, Pak, ini buku apa yang bagus nih? Coba cari nih. Ntar gue cari. Jadi tanpa sadar, gue baca Kejadian sampai Wahyu. Di rumah tuh kayak library. Kayak komentaris dari Kejadian sampai Wahyu, karena semua yang gue beli itu berdasarkan pertanyaan gue. Pernah nggak di awal-awal atau mungkin saat belum ngerti sesuatu tapi ternyata menyampaikan sesuatu yang salah? Puji Tuhan sampai hari ini nggak pernah. Salahnya bukan salah yang gimana, cuman kurang tajam aja. Kurang penjelasan? Iya, jadi agak kentang, gimana sih kentang. Tapi nggak pernah yang sesat kayak gue ngomong apa tiba-tiba, aduh ternyata bukan gitu, nggak pernah. Puji Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab. Ya dong, karena firman Tuhan, karena yang gue bagiin adalah yang gue kenal. Kalau pengenalan gue belum dalam ya wajar dong, makanya gue perkenalkannya ya yang sebatas itu. Semakin gue kemari gue makin dalam.
gue bawa orang semakin dalam. Ya. Tau nggak? Gue pikir ternyata cuma segini, ternyata lebih dalam dari itu. Nah gitu, bukan kayak menyangkali, bukan, tapi melengkapi ya. Dulu aku cuma baru tahu segini gitu. Lebih magnified ya, magnified tuh lebih dipertajam lagi. Lebih kesana, bukan kayak sorry ya gue pernah ngomong gini, bukan. Paling gue pernah minta maaf cuman karena tindakan gue dulu tuh kayak akun satir. Karena gue akun satir pertama gue rasa. Ya yang viral, yang rame ya, gue yang bangkitin tren itu kayaknya. Jadi dulu dengan mental itu karena berasa baru tahu sedikit tapi berasa udah paling tahu, jadi ngerti ya, ngerasa oh ini ngaco nih, dan gue minta maaf akan kekonyolan gue gitu loh. Kalau ada yang terluka dulu ampuni saya, kalau ada yang jadi kayak gitu kayak gue dulu, lu bertobat jangan kayak gue, maksudnya gitu ya. Dalam artian kita harus memberitakan kebenaran, harus kritis ketika ada yang salah, tapi mannernya dijaga, sopan santunnya, nggak usah pansos, nggak usah caper, jangan berasal dari iri hati, tapi berasal dari kasih. Nah, sama gue bersyukur buat teman-teman gue yang sekolah, yang udah profesor, doktor, bahkan ada yang pemilik STT dan segala macam yang punya concern buat gue dan kasih selalu referensi, kirim link, kirim buku, kirim apa. I cherish them. Buat gue bersyukur kepada Tuhan buat mereka lah. Dan gue berdoa buat yang sekolah ya jadilah pribadi yang seperti itu, ngerti ya? Pribadi yang justru kalau ada dia asik nih, gue bisa banyak belajar dari. Gue pengen yang sekolah tuh jadi pribadi yang seperti itu. Jangan mengkritisi terus dan akhirnya malah jadi... Kritik nggak apa-apa, yang penting ada sarannya. Ada sarannya, ya kan, kritik ada solusinya. Ya, kalau perlu jadi bagian dari solusi itu, ya kan. Jangan cuma kritik kayak, lu malas sekolah aja, lu nggak mau ngaku. Sekali gitu kadang gue kasih alasannya kenapa, gue kasih tahu. Nggak terima mereka. Karena mereka ngerasa gue udah bayar harga, gue pulang malam apa segala macam. Lu mending pulang, gue nggak pulang. Bener, gue aja pulang kadang udah susah, sekali sampai rumah masa gue sekolah, ngerti kan? Ya gue pengen peluk istri gue lah, pengen main sama anak-anak gue. Dan itu yang ada yang maksa gitu, dan gue pikir kayak nggak perlu ya, gitu-gitu jadi pribadi yang mengganggu ya. Sekali lagi gue kutip Radit pernah bilang ada perbedaan mendasar antara anointed sama annoying. Diurapi sama mengganggu tuh jauh beda banget dia bilang. Dan gue bersyukurlah buat teman-teman gue yang emang beneran mengasihi gue. Jadi kritiknya mereka itu bukan yang menghancurkan, tapi dia kasih sarannya. Jangan gini bro, gini aja. Kadang kalau yang kritik kan cuma jangan gini, jangan gitu loh, parah lo, sesat lo. Tapi nggak dikasih tahu mesti gimana aja, nggak dikasih tahu. Ya. Nah kalau menurut Kak Kristo nih, apa indikator orang yang nggak kuliah teologi, tapi indikatornya dia masih dalam jalannya Tuhan kok, masih nggak sesat kok gitu istilahnya dalam tanda kutip. Gitu. Iya. Di luar dari berbagai pendapat dan pendekatan dan perdebatan ya, gue percaya ada 3 indikator yang utama ya, yang membuat orang tetap, bahasanya apa ya, ortodoks kali ya, dalam artian ortodoks tuh tetap rooted gitu ya, tetap mendasar ya. Ada 3 ya, menurut gue yang nggak boleh dilanggar, ada 3. Yesus adalah Tuhan, Alkitab itu firman Tuhan, ya bukan hanya berisi firman Tuhan, gue percaya Alkitab itu firman Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya selama kita pegang ketiga itu benar, nggak usah diserang, karena itu satu tim berarti. Nanti ya. Kecuali udah ada yang ngaco nih tiba-tiba nih kayak wah, ini udah mulai, gue bilangnya udah mulai sesat. Bahasa. Cuman gue nggak dengan sengaja, cuman gara-gara beda genre gue bilang sesat, ngerti ya? Genre itu kan kayak misalnya kita semua nyanyiin lagu tentang Indonesia, yang gitu ya. Cuman yang ini metal, yang ini dangdut, yang ini ska, yang ini ngerti kan? Itu kan genre. Tapi kan nyanyiin tentang hal yang sama. Nah sama buat gue, kalau masih ketiga hal itu patokannya. Ya kalau ketiga itu udah mulai ada yang diganggu satu, kita mesti coba ngobrol nih gimana nih kok maksudnya gini apa? Maksud lo gimana? Nah, cuman di luar dari itu perbedaan genre, pendekatan, selera, liturgi kan larinya situ ya, liturgi dan tradisi harusnya nggak diributin buat gue. Itu kan perbedaan genre tadi, perbedaan jenis musik aja. Lagunya mah tetap nyanyiin tentang orang yang suka dangdut ya jangan bilang rock sesat. Nah itu dia, itu kan konyol, itu kan seleranya dia. Lagian kita nggak pernah tahu genre musiknya surga juga ya. Belum ke sono. Belum. Exactly. Siapa tahu di surga dangdutan di surga rame-rame. Ternyata setiap kali lagu ganti genre gitu kan. Ternyata emang pada akhirnya seperti yang kita tahu, Tuhan tuh pencipta musik. Yang ciptaan musik kan bukan setan. Tuhan. Jadi nggak ada musik setan. Musik itu ciptaan Tuhan, tapi bisa dipakai sama setan, disalahgunakan. Makanya tugas kita anak-anak Tuhan mengembalikan itu buat Tuhan. Sederhana aja. Itu sih. Dan sama pendekatan teologi juga buat aku gitu. Selama kita nggak ganggu yang 3 tadi, nggak ada problem harusnya. Kayak pilarnya utama. Kita bisa nyaman dengan perbedaan kita. Ya kan?
Rasul Paulus bilang tubuh Kristus, gereja itu kan kayak tubuh Kristus, kepalanya Kristus, anggota tubuhnya lain-lain, ada yang tangan kanan, tangan kiri, sama-sama tangan aja beda. Ya kan, terus belum yang kaki sama tangan jauh bedanya. Tapi kan nggak bisa tangan bilang kaki sesat, oh sesat lo. Kok lu kaki jarinya nggak panjang, nggak tangan, iya. Kok lu nggak bisa megang ya, gitu. Lah emang kita monkey kan gitu, semuanya bisa megang kan. Jadi akhirnya belajar menyadari, oh iya ya ternyata perbedaan-perbedaan walaupun kelihatannya drastis, tapi selama core 3 tadi sama, kita #same team, #same God. Kan gue selalu tulis gitu kan, hashtag. Dan itu yang bikin gue bisa masuk kemana aja. Nggak pernah alergi nongkrong sama siapapun, yang walaupun ngerasa gue, tapi orangnya aneh dah. Misalnya gitu ya, menurut kita kan aneh, tapi menurut dia enggak. Menurut dia kita yang aneh. Kenyataan bahwa lu mau nongkrong sama gue, mestinya bikin gue kagum. Gue nggak bisa sibuk sama keanehan lu. Lu aja bisa berdamai dengan itu, dengan mau nongkrong sama gue. Harusnya bisa, iya ya kok dia mau nongkrong sama gue ya? Kalau gue aneh pasti menurut dia, kan gitu ya. Jadi itu yang mesti kita pegang sih. Kalau nggak kita bisa ributin hal-hal yang nggak perlu. Hal yang nggak perlu, yes. Iya. Dan karena kalau sibuk ribut, kita nggak punya waktu untuk melakukan yang mestinya kita lakukan, menjangkau banyak jiwa buat Kristus. Nggak sempet dong kalau terlalu sibuk ribut. Perang terus. Iya. Terlalu sibuk menghakimi, nggak sempat mengasihi. Kalau kata Mother Teresa ya. Mother Teresa kan bilang gitu, jangan sampai kita terlalu sibuk menghakimi dan nggak punya waktu untuk mengasihi. Dan pada kenyataannya hati kita kalau udah terlalu penuh dengan kebencian, ya nggak akan ada ruang lagi untuk yang namanya kasih. Exactly. Kebencian tuh makan tempat kalau bahasa storage tuh. Filenya gede. Filenya gede. Jadi kalau kebencian udah masuk, kasih udah nggak muat. Masuk kemana nih, udah penuh sama kebencian gitu. Makanya kalau kasih mau masuk, kebencian yang mesti minggir. Iya. Gitu. Luar biasa. Kak Krista setuju nggak bahwa semua orang bisa jadi preacher? Bisa jadi preacher. Kalau bisa jadi penginjil, gue setuju. Tapi kalau jadi preacher dalam artian gini, gue almarhum ya, gue kutip almarhum bokap gue lagi, dia bilang kalau kamu one day jadi orang yang berbicara khotbah gitu ya, khotbah, pastikan kamu bukan cuman speaker, karena speaker tuh yang dicolok terus keluar suara, atau cuman jadi pengkhotbah. Jangan jadi cuman jadi pembicara atau pengkhotbah, karena pembicara bisa bicarain apa aja, pengkhotbah bisa khotbahin apa aja, tapi kamu harus jadi pemberita firman. Pemberita firman nggak bisa nggak beritain firman. Ya buat gue, apakah semua orang harus jadi pemberita firman? Atau bahasa Alkitab, apakah semua orang harus jadi guru? Atau jadi pengajar, jadi Bible teacher? Enggak juga. Enggak. Ya, terus kompetensinya apa? Karena gini, kenapa enggak? Karena gini, yang jadi pengajar, tanggung jawabnya lebih besar. Ya, tanggung jawabnya lebih besar, penghakimannya juga pasti lebih besar, kan dia banyak tahu. Tapi gini, kalaupun mau jadi pengajar, kalaupun mau, ngerti ya? Pastikan lo pengajar yang juga praktekkan yang lo ajarkan. Kalau kayak gitu, it's okay. Ya, tapi apakah semuanya harus jadi pengajar? Kalau belum waktunya jangan. Karena Rasulullah pernah bilang gini kan, ditinjau dari waktu, kamu tuh mestinya udah jadi pengajar. Malah mesti dia ulang lagi diajarin tentang, ngerti kan? Jadi ada waktu ternyata. Ada waktu. Dan gue percaya itu. Kapan seorang bisa memperkenalkan Kristus? Ya ketika dia udah dalam tanda kutip dalam pengenalan akan Kristus, cukup mengenal Kristus. Karena menginjil itu sesederhana kita membagikan berita Injil yang mengubahkan hidup kita. The question stands, apakah berita Injil sudah mengubahkan hidupmu? Kalau iya, silakan menginjil. Tapi kalau enggak, lu cuma bagiin teori. Orang nggak akan diselamatkan karena teori. Orang akan diubahkan karena impartasi Injil yang telah mengubahkan lo. Itu yang bikin dia juga ngalamin sendiri. Jadi bukan cuman tambahan informasi yang lu berikan ketika lu memberitakan firman atau khotbah atau jadi preacher tadi. Tapi apa lu membawa transformasi buat hidupmu. Dan itu yang menurut gue ya, kompetensinya di sana. Harusnya seperti itu ya. Iya. Dan emang standar itu selalu tinggi buat ada ayatnya kan yang bilang itu kan, buat para pengajar itu emang standar itu tinggi. Makanya gue nggak saranin siapa aja jadi itu, cuman kalau emang panggilannya khusus ke sana, coba diuji dulu. Ya dari small groups, orang-orang yang terdekat lo, coba lo ngajar, ada buahnya nggak di dalam hidup mereka. Kalau ada, secara natural Tuhan akan lebarin itu. Pengaruh lo akan makin banyak yang datang. Nah, bicara soal panggilan nih Kak, sekarang ini kan jujur ya, hamba Tuhan ini bisa dibilang sedikit banyak kayak artis sekarang tuh.
apalagi dengan adanya sosial media. Hamba ya harusnya. Iya, harusnya hamba. Makanya. Tapi dengan adanya kayak sosial media, habis khotbah, ya siapa yang mungkirin lah, habis khotbah, Kak foto, udah berasa kayak artis gitu kan. Nah, at the end of the day, seringkali orang tuh jadi kayak, aku pengen jadi kayak dia. Pengen fame-nya. Tapi dia nggak sadar. Kadang-kadang fame came with the price. Iya, tapi kan orang nggak bisa memilah. Kadang dia nggak bisa memilah, pokoknya ini inspirasiku. Dia inspirasi Kak Kristo, inspirasiku gitu. Aku pengen jadi kayak Kak Kristo. Tanpa bisa memilah, ya mungkin secara munafik hatinya akan berkata, aku mau jadi hamba Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Padahal enggak. Padahal di hati terdalamnya pengen jadi artis dengan embel-embel rohani. Artis kalau terlalu duniawi, nanti diledekin siapa dan sebagainya. Ini artis rohani gitu kan. Dan akhirnya dia akan berkata, aku dipanggil untuk jadi seorang hamba Tuhan. Kayak dia. Padahal belum tentu. Istilahnya itu lahir dari sebuah keinginan di hati yang dia sendiri nggak tahu apakah sebenarnya Tuhan manggil dia atau enggak. Benar. Nah, untuk orang-orang seperti itu gimana? Gue akan bilang pertama, nggak seenak yang terlihat. Lu artinya kalau lu cuma ingin fame-nya, lu nggak tahu bahwa fame itu came with a price. Harganya itu mahal. Contoh, abis kebaktian lu bisa balik, bisa langsung makan. Kan belum makan. Lu bisa foto lagi berjam-jam. Kalau nggak foto, dibilang sombong. Kalau foto, dibilang artis. Bener gak? Jujur, karena gue hamba Tuhan, makanya gue foto. Oh gitu, jadi malah karena hamba Tuhan. Oke. Kan dia pengen foto. Kalau gue artis, artis habis nyanyi ngilang. Mana foto? Hilang lah. Langsung ke hotel, langsung makan, langsung berendam di jacuzzi, bener? Pusing, langsung ini stress release. Karena kita hamba Tuhan, makanya kita foto. Gitu loh. Dan orang pengen foto kenapa sih? Ada juga yang pengen jadi kayak kita, pengen artis. Tapi jujur, mereka karena terinspirasi, karena kalau lu pengen jadi kayak gue, karena misalnya gue pengen bisa bagiin firman Tuhan kayak Kak Kristo, atau gue pengen bisa hidup gue segitu berdampak buat anak-anak muda, menginspirasi mereka jadi role model, gue setuju. Gue pengen lu juga melakukan apa yang gue lakukan. Cuma kalau lu pengen fame-nya, sorry, jangan deh. Gue aja jujur kalau bisa balik nggak terkenal, gue pengen nggak terkenal lo. Karena buat gue, tapi itu kata-kata nggak berlaku untuk orang yang belum merasakan punya nah fame. Itulah susahnya. Ya, makanya nontonlah film-film yang gitu ya. Yang lagi tren sekarang Elvis. Coba lu nonton deh. Gimana fame tuh ngebunuh orang sampai dia mesti paksa dirinya untuk terus ada di sana gitu loh. Maksudnya janganlah. Gue aja tetap harus. Jadi jujur dan semua yang gue lakukan karena gue hamba, bukan karena gue artis. Kalau gue artis gue ngilang. Bener gak? Gue akan bikin private, coba kayak gini lagi di hotel. Kadang orang nanya, Kang nginep di mana? Gue kasih tahu. Boleh nggak ketemu? Ya boleh lah. Gue datang sini buat pelayanan. Ya kan mau ratusan orang, nanti gue khotbah atau mau satu orang mau curhat, hampir mau bunuh diri atau mau bunuh bapaknya, pelayanan semua. Makanya gue orang lihat follower gue 186.000 di Instagram, tapi nggak ada yang tahu kan gue balesin DM satu. Itu hebat sih. Aku itu hebat. Jujur aku aja nggak mudah loh. Hamba ya. Aku baru 60.000 aja capek loh Pak. Cuma kalau nggak capek, tamasya namanya, bukan pelayanan. Tapi nggak, tamasya pun bisa capek. Bisa capek, pulang-pulang tepar. Jadi buat gue, ya kita mesti ngerti lah, pada akhirnya kita hamba. Almarhum bokap, sekali gue kutip beliau ya, banyak yang beliau katakan dan contohkan yang buat gue menginspirasi. Dia bilang, kita itu sampai kapanpun, mau dari awal dulu lipat-lipatin bangku gereja, sampai one day jadi ketua sinode, kita tuh masih hamba loh. Masih hamba. Jadi nggak boleh tuh berasa kayak, wah, saya sekarang udah di sini karena dulu saya. Nggak usah kata Bapak. Nggak ada bedanya. Lu tuh masih hamba. Sama mbaknya Tuhan. Sampai kapan, sampai lu mati, lu tuh hamba Tuhan. Jadi please melayani. Ya dalam segala hal, dan gue pengen kasih tau, pengen bukain ke teman-teman bahwa yang gue lakukan tuh pelayanan, foto bareng, balas DM, ya itu pelayanan semua. Bukan karena gue artis, bukan, sebaliknya. Ya, dan itu yang gue berharap yang ngiri, bukan yang ngiri ya, yang pengen tadi salah motivasi, yang pengen artisnya gitu. Udah jangan deh, gue kalau boleh mundur ke posisi gue bukan siapa-siapa, gue pengen balik ke situ lagi, lebih nyaman gue khotbah, ngerti kan? Nggak, aduh, gue bisa abis ini bisa ketemu sama 1-2 orang doang, karena bukan siapa-siapa. Pastor, aku abis ini boleh cerita nggak? Boleh, karena nggak ada yang ngajak foto. Tapi kalau Kak Kristo nggak seterkenal sekarang, nggak akan ngundang orang, nggak akan ngundang sebanyak sekarang. Nah itu balik lagi, ya terkenalnya buat apa dulu? Kalau buat influence, it's good. Tapi kalau buat fame, it's not good. Balik lagi motivasi hati ya? It's not good ya. Sekali lagi, fame itu, aduh, mahal. Influence itu precious.
Fame itu mahal dalam artian costly. Ngerti? Precious juga berharga, Yeah. costly juga berharga. Costly Tapi juga costly berharga. itu beda ya. Yeah. Ngerti ya? Costly itu yang menghabiskan, tapi precious itu yang value-nya. Dan Yeah. gue berharap lu pengen precious-nya, bukan costly-nya. Yeah. Lu mesti sadar itu bahwa fame came with a cost. Tapi balik lagi bicara pada panggilan, Hmm. gimana cara orang memastikan kayak aku nih bener dipanggil Tuhan atau hanya keinginanku sendiri ya? Ya tadi yang gue ada sempat kutip ya. Kita uji aja panggilan Tuhan. Oke. Kita ujinya di mana sih? Paling gampang El, di pelayanan. Di pelayanan. Jadi ketika gue masih melayani musik dan gue bertobat itu ya, habis itu gue baca Alkitab sering, jadi semangat baca Alkitab. Gue dapat sesuatu banyak dong, kan firman Tuhan tuh kaya ya dan hidup. Gue cara nguji gimana? Ya udah gue bagiin ke teman-teman gue tanya, gue mau bagiin sesuatu nih, gue dapat banyak dari lu, mau nggak? Jadi dari 4 orang El, 4 orang. Nah itu ujian itu. Gue menguji panggilan dari sana, kita menguji panggilan dari pelayanan. Pelayanan kita berbuah nggak? Oke. Kalau berbuah, most likely itu panggilan lo, Oke. bukan cuma pelayanan lo. Ya. Karena panggilan kita pada akhirnya untuk melayani toh. Ya. Nah, gimana cara menguji panggilan? Melayani. Melayani. Coba lihat, nyambung nggak? Dan itu menghasilkan apa? Sukacita nggak di hati lo? Atau jadi beban? Ya. Gitu. Dan itu caranya. Cukup lama. 3,5 tahun dari 4 orang sampai ya influence-nya di level kalau ngumpul semua hampir 200-an. Waduh. Tapi ya jarang ngumpul semua. Biasanya sebagian kalau lagi libur apa ada lagi acara khusus ulang tahun rame. Dan berapa buka di mana. Tapi tetap aja berarti berbuah. Tapi berbuah. Ya, tapi berbuah. Walaupun mungkin nggak signifikan amat ya rasanya. Tapi kan bukan jumlahnya yang Tuhan lihat. Maksudnya kita lihat itunya. Karena kita butuh konfirmasi kan, ini bukan sih panggilan gue. Ya. Nah kalau gitu Kak, ada banyak kasus orang yang jadi misalnya youth leader di gereja kecil. Iya. Dari dulu 5 orang, sekarang naik 3 tahun kemudian jadi 7 orang. Terus masa terus kita ngomong kayak udah aku lepas lah karena nggak berkembang. Ya, berbuahnya di mana? Di jumlah atau di kualitas orang-orangnya? Nanti kalau 5 orang menghasilkan 5 orang leaders, ayo. Ya. Berarti kan yang one day mereka, kan pelayanan Bible study gue tuh kayak gitu. Dalam artian, kayaknya jumlahnya nggak banyak, tapi mereka ini masing-masing berdampak di sana-sini. Berapa tahun kemudian gue pelayanan di satu persekutuan doa kantor. Dan ternyata yang buka anak Bible study gue. Gara-gara dia kerja di situ lah, dia bilang, Kak, khotbah dong di kantor gue. Hah? Kantor lo ada PD-nya? Iya sih, gue yang baru bikin. Waduh. Ngerti kan? Iya. Jadi itu kan berarti berbuah walaupun jumlahnya nggak signifikan. Seberapa. Makanya Tuhan bawa sampai di titik sampai hari ini 186.000. Gue tuh nggak ngerti caranya gimana El. Nggak ngerti gue. I'm just being me, teach the Bible, live it out, menghidupi firman Tuhan, dan dengerin curhatan, balas-balasin itu pertanyaan gue jawabin. Dari dulu sampai sekarang kegiatannya sama. Cuman platformnya tambah gede, follower tambah banyak. Ya kayak gini ada kayak podcast gini. Zaman dulu mana ada obrolan-obrolan nggak direkam kan. Jadi buat gua kita nggak usah sibuk kejar ininya, fasilitasnya. Lakuin dulu aja. Iya, kita lakuin aja terus pada akhirnya kita hamba. Kalau hamba dapat fasilitas tetap aja hamba. Ya kadang orang, Kak, lu kan udah di Bali, jalan-jalan dong, masa nggak jalan-jalan? Gue bilang, entar deh, daripada gue kecapean, kan tugas gue pelayanan. Ya, Kak, kok udah cepet banget baliknya Senin Selasa terus hari Rabu udah langsung balik, tembusin sampai Minggu lah, kadang suka gitu. Atau jalan-jalan dulu lah, ngapain langsung balik loh? Saya pelayanan itu, saya pergi itu cuman biasanya buat ministry purposes. Liburan, holiday purposes itu cuma sama keluarga, anak-anak dan istri. Jadi kalau emang pergi itu emang buat ministry purpose. Jadi, sorry ya Kak, lu jadi repot nih nambah-nambahin. Nggak apa-apa. Emang biasa direpotin emang. Kan gue hamba, you know? Justru jangan biarin gue ngapa-ngapain malah bahaya gitu. Jangan-jangan udah nggak kepake Nah itu makanya, jadi buat gue, itu yang mesti kita lihat. Kalau lu dipercayain 5 orang, gini, pada akhirnya gue setuju, harus ada fruitfulness. Ya. Tapi fruitfulness nggak bisa ada tanpa faithfulness. Ngerti? Ya. Jadi jangan pernah sedih kalau kita ngerasa kayak gereja gue kecil-kecil terus ya kecil-kecil, tapi apa? Setiap kali orangnya jadi diutus, terus ulang lagi dari nol. Jadi utus lagi nggak masalah. Beberapa yang di daerah yang nggak ada universitas ya, kan gitu. Ya. Kayak youth itu cuma buat kesempatan berapa tahun sampai mereka lulus SMA, cabut hilang. Ngerasa kayak wah sorry Kak, youth kita nggak banyak di sini soalnya setiap kali lulus SMA pada pergi nyari kampus, nyari kuliah di luar kota. It's okay. Yeah. That's itu bagianmu untuk mendampingi generasi di beberapa tahun itu sepanjang mereka SMA dan SMP. Keberhasilan dipatokin dari apa sih? Baik sekali ke hambaku yang baik dan setia. Lu udah setia dalam perkara kecil, masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu.
kesetiaan jangan lupa. Jangan cuma ributin fruitfulness yang kadang bisa bias tadi. Yeah. Bisa cuma definisinya jumlah, kadang-kadang benar. Definisi jangan sampai ramenya atau tambah membludaknya. Tambahkan kan, uangnya. Ya, membludak gara-gara gimmick juga bisa loh. Bisa. Bukan gara-gara fruitfulness. Tapi balik lagi, fruitfulness nggak ada tanpa faithfulness. Yeah. Jadi kalau fruitfulness-nya rasanya belum ada, kayaknya faithfulness-nya jangan turun. Pastiin faithfulness-nya tetap. Faithfulness jangan turun. Karena kuncinya itu. Baik sekali hambaku yang baik dan setia loh, bukan baik dan berbuah. Yeah. Buah itu efek samping. Yeah. Faithfulness itu. Meskipun definisi baik dan setia di saat itu adalah multiplication. Karena itu. Yeah. Tapi tadi bukan itu, pada akhirnya gini, selama lu bertanggung jawab dan setia melakukan apa yang lu kerjakan, pasti berbuah kok. Yeah. Entah lu lihat atau enggak. Iya. Ya dong? Yeah. Kadang kita nggak lihat. Nggak lihat. Buahnya di SMA hati lu pegang, orang ya, gitu. SMA lu pegang, lu equip, lu mentoring, lu jadi pastornya kan. Kuliah kemana tahu, lu nggak pernah tahu kayak gimana ntar buahnya. Iya. Tapi apa? Percaya deh, berapa tahun kemudian lu dipertemukan dengan orang-orang, kakak lupa ya, aku tuh ini kak dulu di tempat kakak. Oh ya ampun, apa kabar kamu kan gitu. Aku sekarang menjadi gembala kak di sini. What? Gitu. Iya. Yang kayak tadi, PD kantor, ternyata dia. Ya lu, sini lo, ya gini. Ada yang jadi pendeta, ada yang sekolah Alkitab lagi. Ada yang jadi gembala gantiin mamahnya sekarang. Guanya mah nggak sekolah-sekolah. yang gua inspirasi bikin mereka jadi bertobat terus belajar Alkitab, ada yang sekolah, ada yang lebih pinter, STH, MTH. Itu kan buah pada akhirnya. Dan gue ya di sini-sini aja udah. Rasanya, tapi kan nggak. Pada akhirnya kita melakukan sesuatu yang faithfulness in what we do and pasti akan berbuah. Gue percaya itu sih. Ya. Ya. Buah itu efek samping lah pada akhirnya. Kalau kita setia melakukan yang kita lakukan, pasti berbuah. Dan jangan batasin buah dengan pikiran kita. Nah itu. Jangan patokin buah tuh begini, buah tuh begitu, belum tentu. Ya. Wow. Dahsyat banget, luar biasa banget. Kita udah berapa menit ngobrol nih, Kak? Gak tahu. Sejam, Kak. Dahsyat. Nanti tim editing yang akan dibagi-bagi bagi dua ya, bagi dua. Part 1, part 2, part 3 gitu. Wow, dahsyat banget. Thank you Kak Kristo. Seru banget sampai nggak tahu waktu nih. Wow. Saking serunya ngobrol sama Kak Kristo nih. Kita sebenarnya pertanyaannya masih banyak. Tapi saking serunya sampai nggak buka handphone buat lihat pertanyaan. Ngalir aja. Thank you. Ngalir aja. Thank you banget Kak Kristo. So buat semuanya teman-teman, buat semua yang rindu untuk jadi pemberita firman Tuhan, jangan pernah batasi dirimu hanya karena mungkin kita nggak kuliah teologi, kita berdua juga nggak kuliah teologi, ataupun bukan anak pendeta, ataupun rasanya kayak my speaking skill is not good, tapi sekali lagi yang penting adalah modal utamanya adalah pengenalan kita akan Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Yang penting semua berlandaskan pada firman Tuhan. Itulah modal utama kita. Yes. So jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk memulai dan melangkah untuk menjadi pemberita firman Tuhan, menjadi pelita di sosial media dimanapun kita berada, karena kita men-sharingkan pengalaman kita bersama dengan Tuhan, karena biar seluruh dunia lah bisa mengalami indahnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. God bless you guys and see you next video. Bye.